Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, kita absen dulu ya. Akila Azahra Maulana, Aditya Rizky Ramadan, Aditya Rifki Hamizan, Aisyah Ayla Farisa, Aisyah Salsabila, Arif Kurniawan, Angel, Anissa Humaira, Aprilinda, Aulia Sapitri, Dani Hairi Ramadan, Dayu Arkana Sakti, Fajri Natunisa, Fatin Naifa Rahmah, Fatma Sari, Febri Bahar, Gilang Mahardika, Haikal Farid Ashraf, Hanifah Rashida, Humaira Az-Zahra, Kaila Asifa, Muhammad Hafizan, Maulia Adawiyah, Muhammad Alvin Suhendra. Baik, hari ini hadir semua ya. Baik, ketua kelas, silakan pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Penting nggak kita berdoa sebelum belajar? Oke, mengapa penting? Ayo, siapa yang tahu? Mengapa penting kita berdoa sebelum belajar? Karena untuk memudahkan dalam pembelajaran. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Mari semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup.
merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, semuanya semangat. Mari semuanya kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan duduk. Oke, Bapak ingin bertanya nih, bagaimana kondisi kalian pada pagi hari ini? Baik, sehat? Ada yang sakit? Oke, udah sarapan semua? Alhamdulillah ya. Baik, kita hari ini belajar tentang apa namanya? Mengenal sekitar tetangga. Bapak ingin sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya lah nih tentang pertanyaan pemantik. Ayo, siapa yang bisa? Kamu? Oke, silakan maju. Di sini. Di sini. Oke. Ada depan. Ada kawannya. Oke. Pertanyaan pemantik. Bagaimana kehidupan para tetanggamu? Apa saja pekerjaan, etnis, dan agama mereka? Hidupnya rukun, damai, dan tentram. Pekerjaan mereka polisi. Apa lagi? Etnisnya, agama mereka? Islam. Agama Islam. Oke. Pertanyaan kedua. Apa saja bentuk rumah-rumah mereka? Ada yang batu dan kayu. Ada yang batu dan ada yang kayu. Oke. Yang ketiga. Rumah siapa yang kamu sukai dan mengapa? Airin karena rumahnya damai dan tentram. Damai dan tentram. Yang keempat. Sudahkah kamu memilih salah satu rumah untuk digambar atau dilukis nanti? Sudah. Oke, bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Oke. Baik. Sebelum kita memasuki pelajaran tentang tetangga, tentu kita harus mengenal ya. Mengenal lingkungan sosial dan fisik sekitar tetangga. Oke. Kita masuk pada pendahuluan. Nampak? Nampak nggak? Oke. Mengapa lingkungan itu penting? Ya. Definisi lingkungan. Apa itu definisi? Definisi adalah pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar. Oke. Kalian belajar di sini apakah termasuk lingkungan? Masuk lingkungan nggak? Ini adalah lingkungan apa namanya? Lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Oke. Kemudian lingkungan ada bagian yang pertama,
lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik. Contohnya benda-benda yang terlihat dan bisa disentuh seperti rumah, oke, jalan, pohon, udara. Kemudian lingkungan sosial, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, misalnya ada tetangga, ada keluarga, ada oke. Ya, yang pertama adalah lingkungan fisik, yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan fisik contohnya seperti rumah atau sekolah. Kemudian lingkungan sosial seperti tetangga, keluarga, dan teman. Apakah di kelas ini termasuk teman? Kalian di sini termasuk teman apa enggak? Kalian teman nggak? Teman ya. Nah, lanjut. Pentingnya mengenal lingkungan. Ya. Menciptakan rasa aman dan nyaman. Membangun hubungan baik dengan orang lain atau gotong royong. Kemudian memahami aturan dan budaya setempat. Ya, misalnya, Pak, saya di sini ketika saya hidup bertetangga, saya tuh sering disuruh gotong royong. Apakah itu termasuk menciptakan lingkungan yang aman? Ya enggak? Menciptakan lingkungan nyaman? Ya. Kamu di lingkungan kamu suka nggak bergotong royong? Suka ya? Oke. Menciptakan rasa aman dan nyaman. Contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Menciptakan rasa aman dan nyaman. Siapa yang tahu? Nah, misalnya kita di rumah, kita tidak pernah membuat onar. Ya. Membangun rukun hubungan baik dengan tetangga. Tidak pernah marah-marah, tidak pernah bergosip. Itu membangun lingkungan yang aman. Kemudian memahami aturan dan budaya setempat. Ya. Misalnya di tempat saya, Pak, saya ini orang Jawa. Ya. Lingkungan saya itu kebanyakan orang Melayu. Jadi kita harus sesuaikan dengan orang Melayu. Saya dah terbiasa, Pak, pakai bahasa Jawa. Orang Melayu belum tentu bisa pakai bahasa Jawa. Nanti mereka bingung, kok mereka pakai bahasa Jawa ya, sedangkan saya Melayu. Itu kita tidak mengikuti aturan dan budaya lingkungan sekitar. Kalau kita hidup di lingkungan orang Jawa, kita orang Melayu harus mengikuti aturan budaya orang Jawa. Paham? Kemudian yang kedua, mengenal lingkungan fisik arsitektur rumah tetangga. Oke? Lingkungan fisik, terutama arsitektur. Arsitektur rumah mencerminkan budaya, kebutuhan, dan sejarah suatu tempat. Kemudian bagian-bagian rumah dan fungsinya. Nah, ini bagian rumah. Fungsi rumah, atap. Atap tuh yang mana? Yang mana atap tuh? Ini, kalau ini namanya langit. Langit. Atapnya di mana? Di atas langit. Langit ya. Nah, fungsi atap itu apa? Melindungi dari panas dan Pak, kalau atap saya tuh bocor gimana, Pak? Berarti rumahnya tidak terlindungi. Kalau hari hujan, rumah saya atapnya bocor, otomatis hujannya masuk ke dalam rumah, ya. Kemudian dinding.
Dinding fungsinya adalah apa? Membatasi ruang, menjaga privasi, menopang atap, jendela. Kemudian, jalan masuk cahaya dan udara atau ventilasi. Udara itu adalah ventilasi. Ya. Kemudian pintu. Jalan masuk dan keluar, menjaga keamanan halaman teras. Kalau rumah kita tak ada pintu, aman tak? Aman? Nah, rumah kita kalau tak ada pintu, otomatis banyak yang nengok, banyak yang melihat, dan ada pencuri. Kemudian halaman teras, ruang interaksi semi publik, tempat bersantai. Siapa di sini rumahnya yang punya teras? Ayo. Oke, kamulah berdiri. Rumah kamu punya teras. Kamu sering gunakan teras itu untuk apa? Bersantai? Bersantai dengan keluarga. Oke. Nah, kita masuk pada B. Variasi arsitektur di lingkungan sekitar. Ya. Perhatikan perbedaan arsitektur rumah di sekitar Anda. Ya, yang mungkin dipengaruhi oleh satu, bahan bangunan. Nampak rumahnya? Nampak? Nampak tak? Rumahnya dari batu atau beton, modern, di perkotaan ya. Siapa di sini yang pernah melihat rumah seperti ini? Oke, di mana kamu lihatnya? Di dekat MDA kamu. Rumahnya besar enggak? Cantik enggak? Ah, itulah yang disebut dengan rumah modern. Ah, ini contoh rumah modern yang ada di perkotaan ya. Otomatis rumahnya terbuat dari batu atau beton. Rumah kamu itu dari batu apa kayu? Dari kayu, oke. Rumah kamu itu dari batu apa kayu? Batu dan kayu. Depannya batu. Depannya kayu. Belakangnya batu. Oh, gitu. Nah, ini adalah contoh rumah modern. Bapak pernah lihat juga tak, Pak, rumah segini, Pak? Wah, banyak sekali ya. Apalagi tempat tinggal kita. Nih, rumahnya cantik-cantik. Besar, tanahnya besar, rumahnya juga besar. Yang kedua, rumah dari kayu atau bambu. Ah, sudah dijelaskan sama kawan kamu tadi. Pak, rumah saya tadi dari kayu, Pak. Inilah contoh rumah yang dari kayu. Rumah dari kayu atau terbuat dari bambu adalah rumah tradisional atau pedesaan. Ya. Rumah kayu ini lebih banyak di kota atau di desa? Di desa ya. Nah, ini adalah rumah kayu. Contoh rumah kayu. Nah, ini lagi. Gaya arsitektur. Rumah sederhana. Desain fungsional, minimalis. Pak, tadi rumahnya ada yang besar, Bapak tunjuk tadi, Pak. Ini ya. Ah, ini. Tadi ini, Pak, Bapak tunjuk, Pak. Rumahnya batu. Ah, sekarang Bapak tunjuk lagi rumahnya batu, Pak. Apa perbedaannya? Siapa yang tahu? Oke, apa perbedaannya? Perbedaan rumah yang besar sama rumah yang ini tadi. Rumah yang tadi besar, rumah yang ini kecil. Rumah tadi besar, sedangkan rumah ini kecil. Bagus ya. Ini adalah rumah mini. Apa arti mini? Mini itu artinya kecil. Punya rumah batu tapi mini, cukuplah untuk tempat tinggal. Nah, cukup tempat untuk bersantai, cukup tempat untuk tidur, ya. Dibuat lagi tempat untuk jualan.
Rumah ini cocoknya tinggal berapa orang? Ada yang tahu? Dua atau tiga orang. Kalau yang tinggal sekitar 10 orang cukup? Nggak cukup ya, karena rumahnya kecil. Kemudian rumah berlantai untuk memaksimalkan lahan. Ya, saya Pak punya tanah kecil. Ya, saya dikasih sama orang tua saya Pak, saya tidak boleh punya tanah. Saya tidak boleh punya tanah. Harus tanah yang dikasih sama orang tua saya 1 jemba atau 1 jembe. 16 meter kali 16 atau 20 meter 20 kali 20 meter. Ya. Saya ingin buat rumah, Pak. Uang saya banyak, tapi tidak boleh membeli tanah. Harus tanah warisan. Nah, caranya gimana? Membuat rumah yang berlantai. Tahu rumah berlantai? Kalau bahasa kita rumah apa tuh? Rumah apa? Rumah bertingkat, ya. Boleh. Tanah kecil pengen buat rumah besar, solusinya adalah rumah bertingkat atau berlantai. Nah, siapa di sini rumahnya yang berlantai? Bertingkat. Oh, kamu ya? Oke. Rumah mbah kamu, enak nggak rumah berlantai? Mana sedap, di bawah atau di atas? Di atas. Karena kena angin, berarti tinggal di laut. Enggak di laut lah, ya. Tinggalnya tak jauh dari laut. Oke. Ini rumah adat atau khusus, memiliki ciri khas daerah. Contoh atap melengkung rumah panggung. Pernah lihat rumah ini? Siapa pernah lihat? Angkat tangan. Oh, kamulah ya. Oke. Di mana kamu pernah lihat rumah seperti itu? Di Jalan Pramuka. Itu rumah apa namanya? Rumah tradisional. Kan ada namanya tuh, nama rumahnya tuh? Apa? Lembaga Adat Melayu. Oh, itu. Lembaga Adat Melayu Lembaga Adat Melayu Riau. Ada nggak rumah ini? Ada nggak rumah selain dari Lembaga Adat Melayu Riau di Jalan Pramuka tuh? Ada? Banyak lah. Di sini banyak, ya. Di Pramuka ada, di Dora ada. Tak jauh dari rumah Bapak pun ada. Mengapa Pak orang suka buat rumah sini? Ya, karena mungkin dia suka. Pertama, arsitekturnya cantik tuh. Ya kan? Dari seginya ini arsitekturnya bagus. Kemudian tangganya bagus. Di bawahnya tempat bersantai. Kalau dulu orang lebih banyak buat rumah seperti ini. Kalau sekarang kan tidak ada, jarang. Nah, mungkin karena dia suka, dia buatlah rumah seperti ini. Nah, apakah ada rumah yang juga berfungsi sebagai toko, ruko, atau tempat ibadah? Ada nggak? Dia punya rumah atau ruko, tetapi dia gunakan untuk tempat berjualan. Ada nggak? Dia punya rumah atau ruko, tetapi digunakan tempat berjualan. Ada nggak? Ada ya. Kemudian juga dijadikan tempat ibadah. Nah, ini lagi. Mengenal lingkungan sosial, interaksi dengan tetangga. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada pembahasan tetangga. Oke. Apa itu tetangga? Silakan kamu baca. Oke, sini, berdiri. Apa itu tetangga?
Nih, Tetangga adalah orang-orang yang tinggal paling dekat dengan kita dan mereka adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. oke, silakan duduk. Oke, tetangga adalah orang-orang yang tinggal paling dekat dengan kita dan mereka adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Benar nggak tuh? Betul tak? Betul nggak? Oke, kamu punya tetangga, penting nggak tetangga? Penting. Mengapa penting? Oke, bagus. Karena kalau kita kesusahan, dia yang pertama kali menolong kita, ya. Nah, siapa itu tetangga? Orang yang tinggal di samping, depan, atau belakang rumah kita. Biasanya dalam satu lingkungan RT atau RW. Mereka adalah jaringan dukungan sosial terdekat kita. B. Etika dan perilaku bertetangga yang baik. Prinsipnya, contoh praktik terbaik saling menghormati. Siapa di sini yang tidak hormat dengan tetangganya? Nah, semuanya hormat dengan tetangga. Kemudian menyapa saat bertemu, tidak membuat kegaduhan di malam hari. Nah, ini kadang kita ini, kalau zaman sekarang kita bertetangga, nah jumpa sama tetangga, tidak mau menyapa. Padahal tetangga itu sangat penting, ya. Kita harus ramah dengan tetangga, tidak membuat kegaduhan di malam hari. Pas malam hari kita mau bersantai, kita pula marah-marah, kelahi-kelahi pula di rumah. Kemudian saling membantu, menawarkan bantuan saat tetangga sakit atau kesulitan, ikut kegiatan gotong royong. Siapa di sini yang pernah menolong tetangganya ketika lagi sakit? Siapa? Pernah nggak tetangga sakit? Pernah nggak tetangganya sakit? Mengunjungi nggak? Oke, siapa yang tetangganya sakit? Siapa yang pernah pergi mengunjungi? Angkat tangan. Nggak ada. Oke. Kamu pernah mengunjungi tetanggamu yang sedang sakit? Oke, bagus. Tetanggamu kemarin sakit apa? Demam. Sakit demam. Oke, bagus ya. Kemudian pernah nggak dia kesulitan? Pernah nggak? Pernah. Kesulitan pernah kamu tolong? Pernah. Oke, bagus. Berarti kamu adalah tetangga yang baik. Pernah ikut gotong royong nggak? Oke, bagus ya. Keterlibatan mengikuti musyawarah RT atau kegiatan bersama, kerja bakti atau arisan. Kemudian menghargai batas. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan atau parkir sembarangan di depan rumah tetangga. Siapa di sini yang suka buang sampah di depan rumah tetangga? Lagi makan-makan, lagi jajan, sampahnya buang aja lah gitu. Siapa pernah? Ayo. Lagi makan-makan, sampahnya buanglah situ. Pernah? Bagus ya, berarti tidak pernah. Ya. Kemudian C, membangun jaringan sosial. Hubungan yang baik dengan tetangga memberikan banyak manfaat. Yang pertama, saling menjaga rumah saat salah satu sedang bepergian. Saya punya tetangga, Pak. Tetangga saya tuh, dia keluarganya jauh. Misalnya, dia orang Bengkalis, tetapi dia kerja di Selat Panjang.
tiba-tiba dia ingin pulang kampung di Bengkalis. Dia nggak punya keluarga di Selat Panjang. Ya. Nah, ketika dia ingin berangkat, siapa yang pertama kali ia minta tolong? Tetangga. Caranya gimana? Nah, dia menitipkan rumahnya kepada tetangga. Kuncinya diserahkan kepada tetangga. Dalam artian tetangga itu harus baik, bisa dipercaya. Kemudian kenyamanan. Ada tempat meminta bantuan darurat, minjam garam misalnya. Tetangga saya tidak punya garam, Pak. Mau minjam garam sama saya. Ya, kasih. Karena kita harus menjadi tetangga yang baik. Kemudian pertolongan pertama. Yang ketiga, kebersamaan. Merayakan hari besar atau acara penting bersama. Paham? Oke, bagus. Penutup. Kita bagian dari lingkungan. Lingkungan yang baik atau sosial dan fisik dimulai dari diri kita sendiri. Oke? Kalau kita jadi tetangga yang jahat, orang percaya tak sama kita? Percaya nggak? Kita harus menjadi tetangga yang baik. Ya, jaga fisik, rawat rumah dan pekarangan Anda agar lingkungan terlihat rapi dan bersih. Kemudian jaga sosial, jadilah tetangga yang ramah, sopan dan solider. Oke, paham? Paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham, oke, sekian dan terima kasih ya. Oke. Baik anak Bapak. Ini ada tugas individu untuk kalian. Silakan kalian kerjakan dulu. Nanti kalau udah siap kumpulkan Bapak ya. Ini ada tugas individu. Buat semuanya. Ya. Oke, silakan dijawab semuanya. Ada 5 soal. Oke? Buatnya di belakang. Buatnya di belakang ke sini. Nah, ini ke sini aja. Oke.
Sudah siap? Oke. Oke, kumpulkan dulu. Belum? Dah. Oke. Siapkan dulu ya. Nggak perlu cepat-cepat. Nggak perlu cepat-cepat. Sudah siap? Oke. Oke. Lagi? Nah. Apa? Sudah? 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 Oke. Siap. Udah siap semua ya? Oke, bagus. Baik. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang tetangga. Nah, Bapak mau tunjuklah satu orang atau siapa yang mau lah. Siapa di sini ingin menceritakan tetangganya seperti apa? Siapa ingin? Ayo. Ceritakan tetangganya. Tetangga saya itu orangnya baik, Pak. Dia sering menolong. Rumahnya tak jauh dari rumah saya, lebih kurang 10 meter. Dia beragama Islam. Dia sering ke rumah saya, kadang bergotong royong. Siapa? Siapa yang mau menceritakan tetangganya yang dia suka? Oke, satu orang aja. Atau Bapak tunjuk? Oke, kamu aja lah ya. Yuk, silakan. Berdiri. Silakan berdiri. Sini.
Silakan kamu ceritakan tetanggamu yang paling kamu sukai. Bikila, karena dia baik, suka memberi makanan kepada kami. Sering memberi makanan kepada kamu. Rumahnya jauh nggak dari rumah kamu? Enggak, bersebelahan. Bersebelahan ya. Dia itu agama Islam atau agama apa? Islam. Beragama Islam. Dia sering nggak bergotong royong di lingkungan sekitar? Lumayan. Lumayan sering ya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu lah untuk kawannya. Oke. Oke ya. Sekarang ini adalah tugas berkelompok. Ya. Tugas kelompok ini adalah kalian silakan gambar. Silakan gambar rumah tetangga yang paling kalian sukai. Ya. Pak, saya suka sekali sama tetangga itu, Pak. Saking sukanya kamu sama tetangga kamu itu karena dia baik atau karena dia sering menolong. Ya, kamu nanti bisa menggambar rumahnya seperti apa, warnanya seperti apa. Bisa? Oke, ini adalah buku gambarnya. Silakan digambar dan mewarnai. Nah, ini aja. Ini. Yuk, silakan menggambar. Apa nak? Ini ya? Ya. Pak, ini gambar saya. Oh ya, ya. Oke. Tidak perlu buru-buru, ya. Tidak perlu buru-buru. Silakan gambar dan silakan mewarnai. Tidak perlu buru-buru ya.
Nanti silakan diwarnai gambarnya itu, atapnya warna apa, dindingnya warna apa, ada pohon nggak di samping halaman rumahnya gitu.
Oke. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Warna aja. Silakan warnanya. Warna.
Sudah? Ini dia, coba ini. Satu. Nah, gambar yang tadi, oh, dia. Ya, ini warna kan. Warna kan. Nanti ya. Duduk ya. Oke, ini kelompok 4 sudah siap ya. Kelompok 4 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap. Kelompok 2 belum? Kelompok 1 sudah ya. Diko belum diwarnain, Diko ngapa bu? Ini warna ya. Tinggal kelompok 2 lagi ya. Sudah tadi kan? Kelompok 2 lagi. Oke, ini aja. Sudah siap? Bentar Pak. Apa yang jual? Oh, ada kreatif. Oke dah. Oke, kelompok 2 sudah siap. Oke, semua kelompok sudah siap. Nah,
Ini adalah hasil dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini, ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini hasil dari kelompok 2. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya. Kemudian ini hasil dari kelompok 3, ya. Kelompok apa? Oh, 4. 3 dulu, kelompok 3, ya. Tepuk tangan dulu. Ini kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, semuanya bagus ya. Nah, Bapak ingin tanya nih, untuk kelompok 1, ini rumah tetangga yang mana? Di sebelah rumah kamu. Oke, rumahnya cukup terlihat sederhana ya. Oke, yang ini kelompok 2. Oke, ini rumah tetangga yang mana ini? Kamu? Ini di mana rumahnya? Di sebelah. Kalau kita lihat ini rumahnya bertingkat, ya? Iya, bertingkat. Betul. Oke, ini kelompok 3. Ini rumah siapa ini? Kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 3 ini ya. Bentar ya. Ini kelompok 3. Ini rumah siapa? Rumah di depan kamu. Oke, bagus. Ini kelompok 4. Ini rumah siapa ini? Rumah siapa? Rumah mbah kamu? Mbah kamu tetangga? Oh, gitu. Berarti mbah kamu atau nenek kamu juga menjadi tetangga kamu. Oke. Sekarang silakan duduk rapi. Bapak mau kasih nilai dulu ya. Bentar ya. Oke. Nah, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oke, ini hasilnya. Semangat lagi ya. Ini kelompok berapa? 3. Oke, semangat lagi. Ini kelompok. Oke, semangat ya. Ini kelompok. Oke. Nah, jadi setelah kita, setelah kita mempelajari tentang tetangga, kemudian kalian membuat rumah tetangga yang paling kalian suka. Nah, kemudian Bapak kasih PR, ya. Silakan nanti di rumah buat lagi, ya, masing-masing individu buat PR, buat rumah tetangga siapa yang paling kalian suka, kemudian kalian warnai. Bisa? Oke, pertemuan selanjutnya kalian antar PR yang Bapak kasih. Oke? Oke. Jadi setelah kita mempelajari tentang materi yang Bapak sampaikan, apa kesimpulannya? Ada yang tahu? Apa kesimpulan materi yang telah Bapak berikan tadi? Apa? Mengenali rumah. Oke, yang lain? Mengenali lingkungan sekitar rumah. Bagus ya. Oke,
Kesimpulannya adalah pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Karena tetangga adalah orang terdekat yang saling membutuhkan. Oke? Oke, paham semuanya? Rumahnya nanti diwarnai. Oke, rumahnya nanti diwarnai, boleh. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, mari sebelum kita tutup pelajaran ini, kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Halo 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 Bandung. Oke, semuanya berdiri. Ayo. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Udah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Silakan duduk. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah. Siapa duduknya yang paling rapi? Boleh pulang dulu aja. Oke. Silakan itu pulang duluan. Kelompok 2. Kelompok 4.